Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas tentang uji Fisher. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah nilai IPA pada kelompok kelas A dan B yang independen mempunyai varians yang sama. Kami menggunakan uji Fisher karena uji Fisher bisa digunakan untuk uji homogenitas terhadap dua kelompok data yang independen. Adapun langkah-langkah pada uji Fisher adalah yang pertama, menentukan taraf signifikansi untuk menguji hipotesis, yaitu H0 varian 1 sama dengan varian 2 atau homogen, atau H1 apabila varian 1 tidak sama dengan varian 2 atau tidak homogen, dengan kriteria pengujian sebagai berikut. H0 diterima jika S hitung kurang dari tabel dan H0 ditolak jika S hitung lebih besar daripada S tabel. Adapun untuk menghitung varian tiap kelompok data menggunakan rumus sebagai berikut. Varian kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dikurang N dibagi N dikurang 1. Untuk langkah menghitung S hitung akan disampaikan oleh teman kita Ibu Ati. Ibu Ati dipersilahkan. Terima kasih Putri. Baik, langkah yang ketiga yaitu tentukan nilai F hitung. Yaitu F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Yang langkah keempat, tentukan F tabel untuk taraf signifikansi. Derajat kebebasan 1 sama dengan derajat kebebasan pembilang sama dengan NA dikurang 1. Dan derajat kebebasan 2 sama dengan derajat kebebasan penyebut sama dengan NB dikurang 1. Langkah yang kelima, lakukan pengujian dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan lewat tabelnya oleh Ibu Lin Haslinda. Pada Bu Lin dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ati. Di sini ada data hasil belajar IPA pada kelas A dan kelas B dengan jumlah responden 10 siswa. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah nilai IPA pada dua kelompok kelas A dan kelas B yang independen mempunyai varian yang sama. Langkah-langkahnya adalah untuk langkah pertama, hipotesanya sudah ada dan sudah dibacakan oleh Bunda Tri sebelumnya. Langkah berikutnya, kita mencari nilai rata-rata. Caranya kita ketik rata-rata di bawah kolom responden. Kemudian di bawah kolom nilai kelas A kita ketik sama dengan average. Kemudian kita blok seluruh nilainya. Setelah itu di enter. Kita tarik untuk sebelahnya. Diperoleh hasilnya. Berikutnya kita mencari jumlah. Kita ketik jumlah di bawah kolom responden, lalu di bawah kolom nilai kelas A, kita ketik sama dengan sum, kita blok seluruh nilainya, setelah itu kita enter, kita tarik sebelahnya, diperoleh hasilnya. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Lin. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung varians data dengan cara manual dari kelas A dan kelas B. Nilai IPA dari kelas A dan kelas B. Kelas A kita tuliskan dulu. Lalu kelas B, lalu kita tulis rumusnya yaitu XI dikurangi X bar kuadrat. Kelas B juga sama rumusnya. Diganti 3 ya.
Ganti 2. Nah, untuk kelas A kita akan hitung caranya sama dengan buka kurung, data yang pertama kita klik, yaitu 9, lalu dikurangi rata-rata dari nilai kelas A yang tadi sudah kita hitung bersama, lalu tutup kurung kuadrat. Agar rata-ratanya tidak ikut turun ketika kita tarik nanti, kita berikan tanda $, di sebelum huruf B dan setelah huruf B-nya. Kita berikan simbol $, agar rata-ratanya tidak turun ketika kita tarik. Lalu kita enter. Nah, untuk rumus yang kelas sebelumnya kita tarik dulu ke bawah, kelas A. Nah, untuk kelas B-nya juga sama. Rumusnya kita tarik aja rumusnya, karena data kelas B ada di kolom C, berarti yang tadi tulisannya kelas B kita ganti kolomnya kolom C. Kita ganti huruf C. Lalu kita tarik ke bawah. Kita ganti C. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita cari rata-ratanya dengan menarik rata-rata dari jumlah dengan menarik data dari sampingnya. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Septi. Silakan Bu Septi. Baik, Bu Fitri, terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk mencari varian secara manual. Tadi Bunda Tri sudah menjelaskan cara menghitung varian tiap kelompok data. Nah, ini sudah ada hasilnya, jumlah dari kelas A. Kita tulis dulu varian secara manual. Untuk varian kelas A, rumusnya adalah sama dengan jumlah dari kelas A, kita blok, maksudnya kita klik, dibagi kurung buka, jumlah seluruh responden itu ada 10, kita tulis 10, dikurang dari 1, dikurang 1. Hasilnya kita enter. Begitupun juga sama dengan varian kelas B. Sama dengan kita sorot kelas B, kemudian dibagi jumlah seluruh responden kelas B yaitu 10 dikurang 1 kurung tutup sama dengan enter. Selanjutnya akan dijelaskan varian secara Excel oleh Bu Hesti, dipersilakan. Terima kasih Bu Septi. Kalau tadi Bu Septi sudah menjelaskan varian menggunakan manual, ternyata kita bisa juga menggunakan dengan cara Excel, yaitu dengan rumus untuk varian yang kelas A sama dengan var dalam kurung blok semua nilai IPA yang ada di kelas A, kemudian kita enter. Itu 9-nya tadi nggak ke bawah. Nah, blok dari angka 1 sampai dengan 10 nilainya, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk yang varian kelas B, sama caranya, sama dengan var dalam kurung, blok semua nilai IPA yang ada di kelas B, kemudian di enter. Nah, ternyata baik cara manual maupun cara Excel itu nilainya sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Ana. Ya, terima kasih Bu Hesti. Setelah kita mencari varian dari kedua data tersebut, selanjutnya kita akan mencari F-hitungnya dengan rumus F-hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Setelah kita mencari variannya, didapat varian terbesarnya yaitu kelas B dan varian terkecilnya yaitu kelas A. Sehingga dengan rumus Excel,
dimasukkan sama dengan varian kelas B dibagi dengan varian kelas A. Lalu di enter. Nah, setelah ketemu F hitungnya, selanjutnya kita akan mencari F tabelnya dengan rumus Excel, yaitu sama dengan F-inv atau F-inverse. F-inv atau F-inverse dengan probability taraf signifikan 0,05, titik koma, derajat kebebasan 19, lalu titik koma, derajat kebebasan 29, tutup kurung, lalu di enter. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Bu Siska. Baik Bu Ana, terima kasih. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan data dari F hitung dan F tabel, maka kita membandingkan data dari F hitung dan F tabel tersebut. Lalu kita tuliskan F hitung yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 1,2727272773. Dan F tabel yang sudah kita hitung juga datanya adalah 3,178893104. Nah, dari sini kita sudah dapat membandingkan bahwa F hitung kurang dari atau lebih kecil dari F tabel. Maka dapat kita simpulkan dan kita bandingkan bahwa F hitung kurang dari atau lebih kecil dari F tabel dikarenakan kedua kelompok data memiliki data yang homogen atau varian yang sama. Dan dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Tri. Baik, terima kasih Mbak Siska yang telah mengambil kesimpulannya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang uji F-Fisher. Bisa ditarik kesimpulan bahwa data dari kelas A dan B yang kami sajikan pada rumusan makalah merupakan data yang bisa diterima sebagai data yang homogen karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan diberi penguatan oleh Pak Ishak. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.